didampingi oleh dua narasumber yang hebat dan benar-benar kompeten di bidangnya. Harapan kita adalah nanti Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan webinar ini bisa mendapatkan pencerahan sehingga saat Bapak Ibu harus menyusun perangkat ajar yang akan digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah tidak mengalami kesulitan yang berarti dan bisa memenuhi harapan dari kurikulum Merdeka sendiri, di mana kita bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik serta sesuai dengan kondisi siswa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa para narasumber kita. Untuk narasumber yang pertama adalah kita nanti akan menerima paparan materi dari Ibu Eskawati Musyarofa. Beliau dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Nanti kita akan banyak berbincang tentang deskripsi perangkat ajar itu seperti apa, modul dan RPP itu bagaimana, bagaimana menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Mohon izin Bu Eska, apakah sudah terhubung bersama kami? Ya, selamat pagi Bu Diana, selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di webinar. Selamat pagi Bu Eska, terima kasih sekali sudah bersedia meluangkan waktu bergabung bersama kami. Mohon izin untuk bisa mempersiapkan materi karena nanti Bu Eska akan mendapat giliran paparan yang pertama. Kemudian untuk narasumber yang kedua, ini adalah Ibu kita, Ibu Luhmusari dari SMK Negeri 2 Singaraja, Bali. Beliau nanti akan berbagi praktik baik dalam penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Selamat pagi Bu Lusari, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu hebat. Baik, terima kasih Bu Lusari, bisa mohon dipersiapkan. Bapak Ibu, nanti untuk sesi pertama kita akan belajar bersama dulu dengan Ibu Eskawati Musyarofa. Tadi sudah saya sampaikan materinya adalah terkait tentang deskripsi perangkat ajar, penyusunan modul ajar dan RPP, serta bagaimana cara menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Mohon izin sebelum nanti Bu Eska menyampaikan paparan materi, apabila Bapak Ibu nanti memiliki pertanyaan, boleh diajukan di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat dengan menuliskan nama, asal sekolahnya dari mana, kemudian pertanyaannya seperti apa. Nanti kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Izin Bu Eska, apakah bisa kita mulai? Ya, baik. Siap, Bu Diana. Karena Bu Eska sudah siap, kepada Ibu Eskawati kami silakan. Saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bu Diana? Sudah Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan juga sama Bu Diana. Saya Eskawati Musyarofa Bunyamin dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Izin berbagi, mudah-mudahan juga tidak menggarami lautan gitu ya, karena saya yakin peserta webinar ini juga guru-guru hebat, kepala dinas yang mungkin dulu juga punya pendidikan atau latar belakang sebagai guru. Sekali lagi kita belajar di sini, belajar berbagi karena semua kita adalah murid, semua kita adalah guru. Kenapa saya kasih judul bukan sekedar administrasi gitu ya Bapak Ibu, karena banyak di luar sana bilangnya bahwa kurikulum merdeka itu hanya sibuk dengan administrasi. Padahal kalau Bapak Ibu ikut webinar ya atau ikut paparan dari Pak Menteri tentang kurikulum merdeka ya, episode berapa Bapak Ibu? Episode 15 ya Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka. Itu dikatakan bahwa semangat dari kurikulum merdeka adalah tidak mau membebani guru dengan administrasi. Jadi kalau Bapak, Ibu, atau banyak dari luar sana yang masih merasa bahwa kurikulum merdeka adalah sekedar administrasi, bisa jadi kita harus belajar lagi untuk pemahaman bagaimana semangat kurikulum merdeka itu. Baik, biasanya kalau langsung ya, artinya bukan online kayak gini, saya akan bertanya satu persatu, apakah Bapak Ibu sudah pernah lihat gambar ini itu? Jadi Bapak Ibu, di setiap paparan saya kalau luring,
ketika saya tanya ini, 80%-nya peserta yang didominasi oleh guru itu belum pernah lihat gambar ini. Belum pernah, Bu Eska, kami belum pernah lihat gambar ini, ada di mana ini? Itu artinya Bapak Ibu, banyak dari kita ketika memahami kurikulum Merdeka baru katanya, kata narasumber ini begini, kata narasumber itu begitu, tanpa kita lihat langsung kepada sumbernya. Baik Bapak Ibu, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sudah menyediakan panduan-panduan bagi Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, pada setiap panduan yang Bapak Ibu nanti bisa download di tautan yang pada akhir paparan ini saya share, ini adalah langkah-langkah atau peta dalam Bapak Ibu mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Yang pertama, memahami dulu garis besar kurikulum Merdeka, kemudian memahami pembelajaran dan asesmen. Nanti di dalamnya di sini tuh ada bagaimana Bapak Ibu merencanakan proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi sekalipun Bapak Ibu guru, Bapak Ibu juga harus tahu, sekalipun Bapak Ibu bukan kepala sekolah atau bukan wakil kepala bidang kurikulum, Bapak Ibu juga harus tahu bagaimana mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan, karena sejatinya kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah milik keluarga besar sekolah tersebut gitu ya, milik warga, semua warga di sekolah tersebut, bukan hanya kepala sekolah dan wakil kepalanya saja. Karena di dalamnya nanti di situ ada perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dan perencanaan pembelajaran di satuan kelas, di kelas gitu ya. Itu artinya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai guru gitu. Kemudian yang keempat adalah memahami bagaimana pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekalipun Bapak Ibu, oh saya bukan koordinatornya Bu Eska, tapi pembelajaran Bapak Ibu karena SKL kita nantinya adalah bagaimana menumbuhkan ya nilai-nilai atau karakter pelajar Pancasila supaya setiap pembelajaran juga disemangati untuk bagaimana dalam prosesnya untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, sebelum tadi yang diminta untuk menjelaskan bagaimana merencanakan pembelajaran, saya balik ke peta pertama dulu, bagaimana kita memahami kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, semangat kurikulum Merdeka, sekali lagi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, Pak Wardani, bagaimana kita tujuan atau semangat kurikulum Merdeka adalah memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid tentu saja. Dengan adanya proses pembelajaran itu, perbaikan proses pembelajaran itu dengan fleksibilitas yang nanti Bapak Ibu bisa lihat atau bisa coba untuk terapkan dalam pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan, kita akan tahu bahwa di dalamnya kami atau semangat yang ada dari kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana pembelajaran yang berkeadilan. Terus Bapak Ibu bisa pantau lewat rapor pendidikan, dan bagaimana seleksi masuk perguruan tinggi sekarang sudah tidak lagi menggunakan jurusan gitu ya Bapak Ibu, atau tidak menggunakan rumpun gitu. Dan kerangka yang fleksibel dan memerdekakan untuk Bapak Ibu. Sekali lagi memerdekakan, jadi kalau Bapak Ibu merasa masih terkurung dengan administrasi, mungkin kita mesti lagi memahami kembali ya bagaimana kurikulum Merdeka tersebut. Dan yang kedua adalah mendorong dan memudahkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini nanti akan dijelaskan sama Ibu narasumber berikutnya, itu Bu Nusari, supaya kita tidak hanya fokus pada buku teks. Kami juga menyediakan informasi gitu ya melalui platform Merdeka PMM, platform Merdeka Mengajar, supaya Bapak Ibu juga paling tidak ketika Bapak Ibu merasa saya belum sanggup nih Bu Eska untuk mengembangkan sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan naskah inspirasi dari teks-teks atau dari ATP, modul ajar yang sudah kami berikan. Sekali lagi itu hanya contoh Bapak Ibu silahkan. Hal-hal yang tersedia di platform Merdeka Mengajar adalah contoh atau naskah inspirasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah merasa, oh kayaknya saya udah bisa nih Bu Eska, Bapak Ibu bisa juga untuk memodifikasi sesuai keadaan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini harusnya Bapak Ibu mengkontekstualisasikan apa-apa yang kami sediakan di platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga yang ketiga adalah memfasilitasi pengembangan karakter. Bukan sebelumnya tidak memfasilitasi gitu ya, tapi ini kita tekankan lagi melalui penerapan P5.
Nah ini mohon maaf masih banyak poinnya, jadi ini bukan PowerPoint gitu Bapak Ibu. Ini bagaimana paradigma kurikulum merdeka di SMK itu sendiri. Sedih sekali gitu ya ketika Bapak Ibu, terutama mohon maaf sekali Bapak Ibu yang mengajar kejuruan, mata pelajaran yang di rumpun kejuruan, merasa bahwa kemampuan literasi dan numerasi bukan tanggung jawab Bapak Ibu gitu sebagai guru kejuruan gitu. Berasa bahwa tanggung jawab literasi dan numerasi hanya di guru bahasa Indonesia dan di guru matematika gitu. Padahal semangat dari kurikulum merdeka ini adalah bagaimana melalui proses pembelajaran Bapak Ibu saja mengaplikasikannya dengan nilai-nilai vokasional. Kemudian bagaimana menguatkan logika supaya ketika anak itu lulus, mereka tidak berhenti belajar gitu. Jadi ketika mereka lulus, dianggapnya sudah dapat kerja, terus sudah selesai, mereka nggak belajar lagi gitu. Lalu ada juga penguatan soft skill Bapak Ibu. Soft skill inilah yang seringnya jadi keluhan gitu ya di dunia kerja, bahwa siswa kita, lulusan kita itu soft skill-nya masih perlu dibentuk melalui, dan ini bisa melalui proses pembelajaran, entah melalui proyek atau yang berbasis nyata gitu ya, supaya anak-anak juga tahu bagaimana mereka nanti bersikap di dunia kerja. Kemudian peningkatan fleksibilitas dan pemenuhan kebutuhan peserta didik melalui mata pelajaran pilihan. Nah, melalui mata pelajaran pilihan ini, sekali lagi kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas tersebut berbasis pada kebutuhan peserta didik. Jadi anak-anak yang nantinya setelah lulus, apakah mau melanjutkan, apakah mau bekerja, apakah juga mau berwirausaha, kami coba sediakan melalui struktur kurikulum yang ada. Jadi Bapak Ibu silahkan digunakan fleksibilitas itu selama juga sesuai ya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada penguatan pelaksanaan praktik kerja lapangan, ini yang tadinya bukan mata pelajaran, sekarang dijadikan mata pelajaran. Silahkan nanti Bapak Ibu lihat lagi ya Bapak Ibu webinar praktik kerja lapangan yang diadakan Direktorat SMK. Kemudian adalah penguatan wawasan kejuruan, kita menumbuhkan mimpi anak-anak, passion anak-anak melalui konsentrasi kalian yang dipilih, supaya nanti ketika lulus mereka tahu proses bisnis yang terjadi dalam profesi tersebut serta mencintai profesinya. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan webinar kali ini, kita selalu dengar kata-kata ini bahwa ini Mr. Churchill bilangnya, dia yang gagal membuat perencanaan berarti telah berencana untuk gagal. Kenapa juga saya ambil ini dan saya kaitkan dengan Bapak Ibu yang mengeluh bahwa kurikulum merdeka ini hanya sibuk dengan administrasi gitu ya Bapak Ibu. Sejatinya tidak Bapak Ibu, karena apapun kurikulumnya Bapak Ibu wajib hukumnya punya perencanaan pembelajaran sebelum mulai mengajar. Dan hanya Bapak Ibu yang belajar, yang berhak untuk mengajar gitu. Jadi kalau bilang, oh sibuk dengan administrasi, oh tidak Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dengan kurikulum apapun Bapak Ibu wajib punya perencanaan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, kami bahwa semua komponen kebijakan kurikulum merdeka ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip gitu ya, desain prinsip plus yang perlu senantiasa kita pegang. Jadi itu kita bisa mulai dari sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan, fokus pada kompetensi dan karakteristik semua peserta didik, fleksibel, selaras, bergotong royong, dan memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Kami senantiasa di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran secara berkala melakukan umpan balik dalam rangka untuk melakukan refleksi atau perbaikan mana yang mesti harus diperbaiki. Nah ini Bapak Ibu tadi penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut. Kenapa sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan? Sederhana iya, tapi tidak melulu mudah jadinya gitu. Tapi ini masih dapat dilakukan gitu. Jadi ini semangatnya adalah bahwa Bapak Ibu ini mudah, tapi bukan Bapak Ibu untuk menggampangkan. Nah, karena ini suatu hal yang baru, kami sediakan dukungan dan bantuan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat PMM, Bapak Ibu bisa belajar lewat webinar, Bapak Ibu bisa belajar lewat komunitas belajar, Bapak Ibu bisa
lihat lagi, atau bahkan mungkin Bapak Ibu punya industri pasangan yang punya menyediakan gitu ya bahan-bahan ajar yang Bapak Ibu bisa pakai atau terapkan. Itu artinya gunakan semua dukungan ada itu. Silahkan jadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Nah ini Bapak Ibu salah satu semangat kurikulum Merdeka adalah berbasis kebutuhan kepada anak. Kenapa harus ada pembelajaran diferensiasi tadi? Nanti dijelaskan sama Bu Nilu, karena itu tadi kita mau semangat bahwa apa kebutuhan anak gitu, bahwa anak berbeda, bahwa setiap anak itu unik dan tidak ada produk Tuhan yang gagal. Nah ini implementasinya bagaimana? Kita akan belajar lebih mendalam. Jadi bukan yang luas lagi, tapi tahu belajar lebih mendalam. Termasuk di dalamnya kemampuan literasi, bernalar kritis, serta problem solving. Melalui proses pembelajaran yang baik, tentu saja diawali dengan perencanaan pembelajaran yang baik. Diharapkan lulusan-lulusan kita punya kemampuan literasi, nalarnya juga kritis, serta mampu memecahkan masalah. Tentu saja sesuai dengan level jabatannya pada saat si anak ini nanti bekerja. Kemudian melalui diferensiasi pembelajaran juga kita akan, ini mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, teaching at the right level, mengajar sesuai level anaknya. Ini prinsip yang kedua adalah fleksibel, di mana kami sebagai pemerintah hanya menetapkan kerangka dan struktur kurikulum saja. Pengembangan itu jadi wewenangnya satuan pendidikan dan guru. Ini tingkat fleksibilitasnya. Kenapa tetap kami kasih panduan supaya tetap menjamin atau tetap terjadi proses penjaminan mutu. Kemudian sekali lagi, dokumen kurikulum tidak perlu seragam. Tidak perlu seragam, dan kami tidak pernah ada kata-kata untuk menyeragamkan. Tidak. Yang penting tersedia informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, misal Bapak Ibu dalam perencanaan pembelajaran tentu saja harus punya tujuan. Nah, itu adalah informasi yang dibutuhkan. Dan apa kegiatan pembelajarannya atau bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu dalam mencapai tujuan itu, tentu juga itu informasi yang dibutuhkan. Atau bagaimana Bapak Ibu ketika untuk mengetahui bahwa tujuan pembelajaran saya ini tercapai tidak sih, melalui assessment, itu adalah informasi yang dibutuhkan. Sekali lagi, dokumen kurikulum tidak perlu seragam. Yang penting sekali lagi tersedia informasi yang dibutuhkan. Nah ini Bapak Ibu, kami memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Selalu kami lakukan umpan balik dalam hal refleksi. Ini juga nanti yang harus Bapak Ibu lakukan ketika proses pembelajaran, refleksi. Ketika Bapak Ibu membuat perencanaan A, ternyata hasilnya di luar atau belum memuaskan, Bapak Ibu lakukan sekali lagi bukan lagi sekedar remedial dalam hal ujian kepada anak-anak atau tes lagi kepada anak-anak, tapi bisa jadi Bapak Ibu harus remedial dalam hal proses pembelajarannya gitu, diulangi lagi proses pembelajarannya dalam hal untuk tadi refleksi, perbaikan. Nah Bapak Ibu, kita sudah merencanakan pembelajaran dan assessment. Bu Diana nanti kalau saya udah over dikasih itu ya, sign, dikasih tanda. Baik, Bu Eska. Ya, baik. Ini merencanakan pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu. Karena setiap pendidik sebenarnya kan perlu ya memiliki rencana. Kami bilang perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Bapak Ibu sudah dibekali dengan capaian pembelajaran gitu ya, masing-masing Bapak Ibu sudah tahu capaian pembelajaran, walaupun banyak dari Bapak Ibu yang ketika kami lakukan umpan balik hanya membaca bagian capaian pembelajaran ada yang ada elemen sama deskripsinya, tidak pernah membaca tujuan mata pelajaran Bapak Ibu, semangat dari mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi bacanya langsung aja yang di tabel-tabel itu ya Bapak Ibu ya. Padahal untuk memahami capaian pembelajaran, sekali lagi untuk memahami capaian pembelajaran, Bapak Ibu harus baca mulai dari rasional, kenapa mata pelajaran itu diperlukan anak SMK gitu ya, terus mengetahui tujuan, supaya Bapak Ibu tahu kemana dalam proses pembelajarannya, tahu kemana mengarahkan anak atau membimbing anak ke arah tujuan yang kita capai. Nah, itu sekali lagi Bapak Ibu ketika membaca capaian pembelajaran, memahami capaian pembelajaran, pahamilah secara utuh dari awal sampai akhir, supaya Bapak Ibu dapat menangkap semangat pada akhir pembelajaran Bapak Ibu, apa yang diharapkan
apa tujuan besarnya si anak itu setelah belajar pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian Bapak Ibu, rencana pembelajaran dapat berupa rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya Bapak Ibu ya, atau dalam bentuk modul ajar. Silahkan memilih salah satu. Kalau Bapak Ibu sudah membuat RPP, tidak membuat modul ajar juga kami persilahkan. Kami dalam panduan manapun tidak pernah mewajibkan Bapak Ibu untuk harus membuat modul ajar, tidak. Kami dalam panduan apapun yang kami share adalah Bapak Ibu, setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran. Saya belum bisa Bu SK, saya belum bisa sama sekali nih. Atau banyak bahkan Bapak Ibu yang fresh graduate gitu ya, dan barangkali bukan dari nggak punya background yang untuk mengajar gitu ya, untuk pedagogi gitu. Silakan Bapak Ibu pakai naskah inspirasi yang tersedia. Sekali lagi punya rencana pembelajaran dulu. Setelah punya, silakan Bapak Ibu lakukan modifikasi untuk mengkontekstualisasikan dengan keadaan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini penting buat kita pahami bahwa learning is a journey gitu. Belajar itu adalah kita analogikan sebagai pembelajaran. Jadi keberhasilan itu bukan sekadar dilihat dari administrasinya Bapak Ibu, tapi bagaimana anak berpindah mendekat sampai ke tujuan pelajaran atau tujuan belajar yang sudah kita tetapkan. Nah, ini saya mau ada share satu lagi, mohon maaf. Terlihat ya Bu Diana? Baik, iya terlihat Bu Esta. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita bisa lihat Bapak Ibu, ini ada berapa kendaraan gitu ya, jenis mobilnya berbeda. Sejatinya saya mau nambahin motor, mau nambahin sepeda gitu ya. Apa yang Bapak Ibu lihat dari sini, gambar-gambar peta di sini adalah tujuan-tujuan yang mau kita capai gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat jenis kendaraannya berbeda gitu. Jenisnya dalam hal ini mungkin mobilnya yang berbeda ya. Ini tadi saya bilang kalau kita analogikan learning is journey gitu. Pembelajaran itu kita analogikan sebagai sebuah perjalanan di mana kita punya tujuan. Oke, saya sudahi dulu. Sudah tampak yang, masih yang lama ya? Masih video tadi. Oke. Nah, tadi ya Bapak Ibu, sebenarnya gambarnya mau yang saya tampilkan adalah seperti ini. Oke, bentar Bu, sorry. Baik, ini yang tadinya saya mau tampilkan gitu. Jadi Bapak Ibu, apa maksud tadi video yang sebentar Bapak Ibu lihat ini? Tadi pembelajaran adalah kita analogikan perjalanan di mana anak-anak kita boleh memilih jenis kendaraannya, alur mana yang mau dia pilih. Bapak Ibu lihat ada yang lurus terus, ada yang ngikutin jalan ini, ada yang belok dulu, ada yang ke sini, ada yang jenis kendaraannya berbeda. Nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting tujuannya sama. Jadi apapun jenis tadi kendaraan atau bagaimanapun cara dia mencapai, yang penting tujuannya sama. Karena itulah semangat supaya anak-anak tidak merasa gagal dalam proses pembelajarannya gitu. Mereka boleh memilih cara dan bagaimana cara atau alat yang bisa mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Tapi tujuan itu harus kita yang tetapkan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya sudah membaca panduan-panduan yang kami sediakan, dalam hal ini adalah panduan pembelajaran dan asesmen yang ada gambar yang tadi ini yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini Bapak Ibu akan ketemu bahwa di situ ada proses perancangan kegiatan pembelajaran. Sungguh-sungguh tidak memberatkan Bapak Ibu gitu ya dalam hal untuk administrasi gitu. Kami sungguh-sungguh berharap bahwa Bapak Ibu tidak repot dengan administrasinya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu jadi merasa kerepotan dengan administrasinya, mungkin harus kita duduk bersama lagi gitu ya untuk belajar lagi apa itu kurikulum merdeka gitu. Yang pertama tentu saja tadi sudah saya sebutkan bahwa Bapak Ibu wajib memahami capaian pembelajaran. Karena pada capaian pembelajaran tersebut ada tujuan akhir yang akan kita capai. Nah, capaian pembelajaran menyediakan itu, tapi bagaimana strateginya, bagaimana metodenya, atau materi apa yang akan Bapak Ibu ajarkan, bahan pembelajaran bagaimana yang Bapak Ibu siapkan, itu dikembangkan di satuan pendidikan. Maka banyak kata-kata di capaian pembelajaran, kalau Bapak Ibu lihat lagi akan bilang, pada akhir fase E, atau pada akhir fase F, anak akan menguasai ini. Kami selalu bicara akhir, tujuan besarnya apa? Karena nanti setelah Bapak Ibu memahami capaian pembelajaran dan ketika Bapak Ibu menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran, tidak lagi objektif yang sifatnya kecil-kecil, tapi learning outcome. Besarnya apa? Ya, jadi kalau Bapak Ibu misal kemarin saya baca, mohon maaf kemarin karena saya baca perikanan gitu ya. Ketika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran, tidak lagi Bapak Ibu tulis siswa mampu untuk misalnya menerapkan proses pembenihan, terus disebutin kecil-kecil sampai terakhirnya memanen. Padahal dengan satu bahasa kita bisa bilang bahwa pada akhir pembelajaran ini siswa mampu untuk menerapkan proses budidaya ikan. Itu akan jadi tujuan pembelajaran yang besar. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu rumuskan bukan tujuan pembelajaran yang sifatnya objektif yang kecil-kecil, tapi learning outcome. Setelah belajar ini akan bisa apa si anak, diharapkan bisa apa, atau tumbuh sifat apa, tumbuh kompetensi apa, atau berkembang kompetensinya dalam hal apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran, nah ketika merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu dari capaian pembelajaran, turunkan dulu saja, semua jadi tujuan pembelajaran dulu, turunkan dulu. Jangan pedulikan mana duluan yang akan saya ajarkan. Itu belum masanya pembelajaran, turunkan dulu tujuan pembelajaran dalam satu fase. Turunkan semua dulu. Setelah itu, Bapak Ibu baru membuat alur tujuan pembelajaran, mengurutkan dari tujuan-tujuan pembelajaran yang ada, mana sih yang mau kita ajarkan duluan, dan kenapa harus ada kita ajarkan duluan. Nah, karena itu Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu bergerak ya untuk mungkin pada saat merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bekerja bersama di komunitas belajar atau di MGMP, di sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing, ketika itu kembali ke guru, alur tujuan pembelajaran pada saat guru membuat alur tujuan pembelajaran bisa jadi berbeda antara satu guru dengan guru lainnya. Kenapa? Karena masing-masing guru punya analisis tersendiri mana yang akan duluan lebih diajarkan. Dan bisa jadi ini tidak sama, bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama. Ya, ini juga bagian dari kita dalam hal menyediakan kemerdekaan bagi Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa bergerak ke merancang pembelajaran. Baru Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memutuskan membuat RPP atau memutuskan membuat modul ajar setelah Bapak Ibu memenuhi 3 ini. Ya, sama sekali lagi sama dengan sebelumnya, apapun kurikulumnya, toh guru tetap wajib punya rencana pembelajaran sebelum masuk kelas. Nah, ini Bapak Ibu penjelasannya tadi, satu-satu tadi yang tadi saya jelaskan, memahami capaian pembelajaran, CP hanya memberikan tujuan umum. Dan ketersediaan waktu, lihat dari mana ketersediaan waktunya, Bapak Ibu boleh lihat di struktur kurikulum.
Tadi kalau Bapak Ibu lihat peta perjalanan saya, learning is journey gitu, belajar adalah proses perjalanan. Yang harus kita tetapkan satu tujuan. Sama waktu untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira berapa yang dibutuhkan. Ya, kurikulum Merdeka ini intinya kembali kepada kebutuhan peserta didik, kita menyediakan tujuan, tapi juga menyediakan alternatif bagaimana cara anak mencapai tujuan tersebut. Nah ini tadi Bapak Ibu setelah memahami capaian pembelajaran, memahami sekali lagi bukan hanya membaca pada elemen dan deskripsi, tapi memahami dari mulai rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran tersebut, serta capaian pembelajaran apa yang hendaknya dicapai pada anak setelah atau pada akhir fase yang sudah ditempuh si anak itu. Tujuan berisi kompetensi dan lingkup materi. Nah ini pada satuan pendidikan SMK, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dapat disusun bersama dengan mitra dunia kerja. Ini juga bagian dari kemerdekaan Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu merasa ini di capaian pembelajaran udah masuk nih materinya atau kompetensi apa yang anak kira-kira mau capai. Tapi setelah baca deskripsi capaian pembelajarannya kayaknya ada yang belum bisa nih difasilitasi sama si CP-nya. Nah, Bapak Ibu diperkenankan untuk memperkaya tujuan pembelajaran. Serta penyusunan alur boleh disusun sekali lagi bersama dengan mitra dunia kerja. Jadi kalau industrinya minta materi tertentu yang jadi ciri khasnya si industri, pasangan Bapak Ibu dipersilahkan dengan memperkaya tujuan mata pelajaran tersebut. Mohon izin Bu SK, waktu Ya. yang tersisa 5 menit lagi ya Bu. Oke. 5 menit. Makasih. Nah ini Bapak Ibu merumuskan alur tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan setelah webinar ini tidak ada lagi miskonsepsi bahwa alur tujuan pembelajaran berbeda dengan tujuan pembelajaran. Jadi banyak miskonsepsi guru-guru itu setelah membuat tujuan pembelajaran, buat lagi turunannya. Karena dalam anggapan guru-guru bahwa ATP adalah turunan dari tujuan pembelajaran. Padahal bukan begitu Bapak Ibu. Alur tujuan pembelajaran adalah Bapak Ibu mengurutkan dari tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di tahap sebelumnya. Sampai akhirnya nanti pada akhir fase tujuan pembelajaran apa atau learning outcome apa yang hendaknya dimiliki oleh anak. Nah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa langsung merancang pembelajaran. Kami sediakan panduannya Bapak Ibu, pada lampiran-lampirannya juga sudah ada contohnya. Silahkan nanti download panduan pembelajaran dan asesmen. Karena setiap pendidik perlu memiliki rencana untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Ini CP itu jadi guidance kita. Kemudian tadi sekali lagi bisa bentuk RPP, bisa bentuk modul ajar. Tidak pernah kami mewajibkan untuk jadi membuat modul ajar saja. Nah, ada komponen minimalnya tetap Bapak Ibu supaya sekali lagi ada penjaminan mutu dalam proses perancangan pembelajaran Bapak Ibu. Ini di RPP cuma 3 hal yang kami minta ada Bapak Ibu, yaitu ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada assessment. Dan hendaknya tiga-tiganya ini linear gitu ya. Artinya ketika Bapak Ibu menetapkan tujuan, langkah-langkah atau proses pembelajaran yang dilakukan juga dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Atau ketika Bapak Ibu menetapkan asesmen yang dilakukan juga untuk melihat apakah tujuan pembelajaran Bapak Ibu tercapai. Sehingga apapun materi yang Bapak Ibu ingin ajarkan atau apapun tujuan pembelajarannya tidak lagi satu jenis tes. Kita sekarang beragam. Bahkan bisa tes, bisa non-tes. Silahkan lihat lagi panduan pembelajaran asesmen Bapak Ibu untuk tahu lebih banyak, karena webinar 2 jam, 3 jam kalau Bapak Ibu tanpa praktek rasanya juga percuma. Dan ini ada modul ajar. Di modul ajar Bapak Ibu ditambahkan kira-kira media pembelajaran apa yang Bapak Ibu mau gunakan. Gitu ya. Jika Bapak Ibu menggunakan link dari internet, pastikan kalau bisa link yang resmi Bapak Ibu dari organisasi atau yang resmi lah. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau linknya Bapak Ibu sembarangan ambil gitu ya, kadang-kadang kalau itu punya pribadi berubah. Ntar kita masukin linknya apa, tadinya mungkin tentang materi tata boga atau apa, bisa jadi 5 tahun lagi link itu sama si pemiliknya udah diganti. Ya, jadi hati-hati ketika memasukkan link-link pada atau tautan dari internet ya, Bapak Ibu pastikan kalau bisa yang resmi. Nah, Bapak Ibu nih, saya agak ini. Nanti Bapak Ibu
waktunya juga terlalu pendek gitu ya kalau kita mau jadi workshop untuk Bapak Ibu sampai bikin jadi merancang gitu ya. Jadi marilah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini yang bisa Bapak Ibu lakukan atau langkah singkat yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama, Bapak Ibu silahkan kunjungi kurikulum.kemdikbud.go.id. Ini merupakan sistem informasi untuk kurikulum nasional. Di dalamnya ada apa Bapak Ibu? Silahkan masuk pilih kurikulum. Bahkan Bapak Ibu pengguna atau di SMK-nya yang masih dalam tahap merdeka belajar, di mana sejatinya masih menggunakan kurikulum 2013, di dalamnya kami juga sediakan. Nah, untuk kurikulum merdeka, silahkan mengunduh panduan pembelajaran dan asesmen, tadi panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, serta panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silahkan ambil dari situ Bapak Ibu, belajar sama-sama dari sumbernya, supaya Bapak Ibu tidak lagi nanti katanya. Dan mari menjadi bagian dari proses transformasi pembelajaran dengan Bapak Ibu mengembalikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, kebutuhan anak. Bapak Ibu sejatinya sudah jadi bagian dari transformasi pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Diana, dari saya cukup sekian. Oke, saya cukupkan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu SK, paparan materinya luar biasa sekali meskipun waktunya benar-benar singkat, tapi mewakili apa yang selama ini menjadi permasalahan dari Bapak Ibu guru SMK dalam menyusun perangkat ajar sekaligus melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tadi kita sudah belajar mengenai satu hal yang saya catat adalah guru yang terus belajarlah yang berhak mengajar, dan itu benar-benar memang harus kita lakukan dengan harapan kurikulum merdeka tidak hanya sekedar menjadi jargon saja, tetapi bisa kita laksanakan sehingga nanti peserta didik kita, siswa kita itu mampu berkembang sesuai dengan kondisi dia, sesuai dengan apa yang dia miliki, dan hal-hal lain yang memang termaktub di dalam marwah dari kurikulum merdeka. Terima kasih sekali Ibu SK, sekali lagi semoga materi yang Ibu sampaikan benar-benar bisa diambil manfaatnya oleh Bapak Ibu guru SMK yang mengikuti kegiatan webinar hari ini. Juga ada clue khusus ini Bapak Ibu, jadi kembalikan semua pertanyaan kita kepada panduan pembelajaran asesmen dan panduan proyek untuk P5, supaya apa? Tadi tidak muncul katanya tadi, masing-masing orang menafsirkan yang berbeda sehingga di lapangan hasilnya juga berbeda, karena merdeka tidak berarti harus sesuai semau kita, tetapi kita tetap memiliki panduan khusus yang nanti akan kita terjemahkan sesuai dengan kondisi kita. Baik, Bapak Ibu, menginformasikan sekali lagi untuk materi yang tadi disampaikan oleh Bu Eskawati, jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat dengan menuliskan nama, asal sekolah, kemudian diikuti dengan pertanyaannya. Kemudian karena saat ini tercatat sudah kurang lebih pukul 10, mohon izin Bapak Ibu untuk tautan pretest sudah kita tutup ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mengerjakan kembali atau mengisi kembali untuk tautan post-test, tautan daftar hadir, dan tautan evaluasi. Untuk post-test nanti akan kita buka pada pukul 10.30. Sekali lagi terima kasih Bu SK untuk paparan materinya, sangat bermanfaat untuk kami. Mohon izin masih bisa bergabung bersama kami, nanti jika ada teman-teman dari Bapak Ibu guru SMK yang ingin bertanya, mohon izin Bu SK untuk bisa memfasilitasi. Baik, Bapak Ibu guru SMK hebat yang ada di seluruh Indonesia, sekarang kita akan menginjak kepada acara yang kedua. Ini sudah ada narasumber kedua yang juga sudah benar-benar melaksanakan kegiatan atau implementasi kurikulum merdeka di dalam kegiatan pembelajarannya. Beliau sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi. Hari ini beliau akan melakukan sharing praktik baiknya seperti apa diferensiasi, sehingga nanti harapannya adalah anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu SK. Bu Nusari izin sudah gabung bersama kami? Sudah Bu Diana. Baik, terima kasih. Untuk Bu Nusari, kami silakan untuk penyampaian materinya. Terima kasih Bu Diana atas waktunya. Yang terhormat Direktur
Pendidikan Vokasi, Dr. Insinyur Kiki Wiyati, yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Dr. Wardani Sugianto MPD, yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dengan tajuk penyusunan perangkat ajar SMK yang menarik untuk pembelajaran menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka melalui seri webinar ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen materi hari ini. Bu Diana, apakah sudah terlihat? Iya, Bulu, sudah. Oh, masih di halaman awal ya, Bulu? Oh iya, betul-betul sudah sampai, sudah bisa dilihat. Terima kasih Bu Diana. Baik. Pertama-tama, Ibu bisa saya perkenalkan dulu, nama saya Nisari, saya dari SMK Negeri Singaraja. Di sesi ini mungkin saya akan nanti berbagi topik baik dengan Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, yaitu bagaimana praktek baik saya dalam menyusun metode ajar berdiferensiasi dan hasilnya. Nah, di awal mungkin ada kutipan dari Robert Garnier bahwa kesalahan atau pengetahuan terbesar kita seorang guru dalam mengajar adalah memperlakukan semua peserta didik atau siswa itu seolah-olah mereka adalah varian dari individu yang sama, Bapak Ibu. Nah, dengan demikian kita merasa dibenarkan dalam mengajar peserta didik maupun siswa itu pada mata pelajaran yang sama atau topik yang sama dengan cara. Nah, ketika saya membaca kutipan ini mengena banget di diri saya sendiri, Bapak Ibu, karena hal ini yang saya selama ini lakukan terhadap peserta didik di topik yang sama atau di mata pelajaran saya. Saya merasa cukup mata bahwa siswa itu di topik itu kemampuan awal sama, tujuannya akhirnya juga. Jadi padahal saya tahu bahwa kemampuan di kelas itu atau di situasi itu pasti berbeda. Selanjutnya, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu pembelajaran diferensiasi. Nah, menurut Harvard tahun 2008, Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah, Bu Diana mohon maaf, kita dibantu untuk ini. Baik, ada bisa dibantu, saya dibantu. Oh maaf Bapak Ibu, ada kenal. Bu Diana sudah terlihat? Sudah belum? Sudah belum? Bisa dilanjut. Mohon maaf, ada kendala sedikit, Bapak Ibu. Selanjutnya, jenis-jenis diferensiasi. Itu jenis diferensiasi ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, ada diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten itulah jenis muatan atau konten apa yang akan diajarkan. Diferensiasi konten ini, Bapak Ibu, diferensiasi konten ini sama dengan diferensiasi bahan ajarnya. Nah, bahan ajarnya kita bagi sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didik itu. Yang kedua, diferensiasi proses, Bapak Ibu. Nah, bagaimana proses yang mengacu pada siswa untuk memahami apa yang mereka pelajari.
Nah, proses atau strateginya, strategi apa yang Bapak Ibu gunakan setelah Bapak Ibu mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Misalnya, kelompok yang belum siap diberikan strategi seperti apa, kelompok yang sudah memahami strateginya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa mendiferensiasikan dalam pembelajaran baik itu prosesnya atau strateginya. Selanjutnya, diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan diferensiasi produk, berarti pembelajaran atau materinya dalam satu kelas itu sudah sama. Sehingga nanti di akhir, pada saat siswa Ibu menghasilkan produk, mungkin diferensiasinya produknya yang dihasilkan berbeda sesuai dengan kecepatan, kemampuan dari peserta didik. Tetapi tujuan akhir dari materi yang Bapak Ibu sampaikan itu sama. Terus apa sih peran kita dalam pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Yang pertama, kita sebagai guru adalah pelatih atau mentor, di mana kita sebagai seorang guru itu adalah orang yang berpengalaman di bidang itu, orang yang berpengalaman pada topik itu, pada tujuan pembelajaran itu, sehingga kita sebagai guru bisa memantau atau memberikan saran atau memberikan tips kepada peserta didik. Terus yang kedua, memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk belajar. Nah, jangan kita terlalu memberikan bantuan, tetapi kita memberikan tanggung jawab penuh dalam pembelajaran. Kita memberikan anak-anak cari informasi tentang ini, cari literatur tentang ini, karena siswa itu sudah sangat paham tentang dunia internet, siswa itu bawa gawe sendiri, sehingga kita bisa secara bijaksana memberikan tanggung jawab kepada dia untuk mencari informasi atau literatur lain terkait dengan tujuan atau topik yang kita bahas. Terus yang kedua, menilai kesiapan belajar siswa melalui berbagai cara. Kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru di awal pembelajaran atau di awal akan membahas tujuan pembelajaran atau topik tertentu, kita harus menilai kesiapan siswa seperti apa. Misalnya dengan untuk mengetahui kesiapan siswa di topik itu, kita melalui asesmen awal untuk mengelompokkan siswa. Oh, siswa ini sudah siap dengan pembelajaran ini. Oh, siswa ini ternyata belum siap. Nah, dari keadaan seperti itu, kita bisa, oh kelompok ini perlakuannya seperti apa, untuk kelompok yang sudah siap perlakuannya seperti apa, diferensiasi apa saya gunakan agar kemampuan siswa itu bisa setara nanti pada endingnya, atau tujuan akhir dari pembelajaran kita, Bapak Ibu. Terus peran kita yang keempat adalah menciptakan dan mengembangkan berbagai cara agar dapat mengumpulkan informasi, ide, dan dapat mengeksplor diri dari peserta didik itu. Nah, setelah kita mengetahui kemampuan awal dari peserta didik, kita sebagai guru harus mampu menciptakan. Dengan keadaan siswa seperti ini di dalam kelas, cara apa yang kita harus gunakan? Dengan ada kelompok yang belum siap, cara apa yang bisa kita gunakan? Untuk yang sudah menguasai topik yang kita bahas, bagaimana cara mengembangkan kemudian? Seperti itu. Nah, misalnya salah satu contoh yang sederhana, kita membentuk kelompok kerja, kita membentuk diskusi. Setelah mereka berdiskusi, mereka mampu mempresentasikan, membuat media presentasi, mungkin itu. Nah, itulah tugas dan peran guru pada saat kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga siswa itu di dalam kelas akan merasa nyaman, merasa terbantu, karena yang kelompok belum siap itu tidak kita patok harus mengikuti kelompok yang menguasai. Sedangkan kelompok yang menguasai, masa dia harus menunggu kelompok yang ini? Nah, walaupun, sebagai guru, saya rasakan sendiri karena ini sudah saya lakukan. Capeknya minta ampun, karena ada 3 kelompok yang harus kita dampingi. Tetapi bagi siswa, sangat menyenangkan karena mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya, tetapi ending akhirnya, tujuan akhirnya itu adalah sama. Walaupun seperti yang Bu Eksa tadi bilang, walaupun menuju tujuan yang sama, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tetapi itu ending akhirnya adalah sama. Selanjutnya, saya akan bercerita tentang praktik baik saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya ke kelas,
Berarti kita seorang guru harus membuat perangkat ajar. Salah satunya, Bapak Ibu, saya menyusun atau mengembangkan modul ajar berdiferensiasi. Nah, mungkin di sini nanti saya akan tampilkan modul ajar yang saya sudah buat dan saya sudah praktekkan di kelas di semester kemarin, semester genap kemarin. Nah, izin stop screen dulu untuk memperlihatkan modul ajar saya, Bapak Ibu. Bu Diana, apa sudah terlihat? Baik, sudah Bu Nusari, silakan. Baik, terima kasih Bu Diana. Nah, ini modul ajar yang saya susun di semester kemarin dan sudah saya terapkan Bapak Ibu. Nah, modul ajar saya ini, judul modul ajarnya adalah busana sederhana. Terus, modul ajar ini merupakan bagian dari elemen terakhir dari capaian pembelajaran saya, dari ATP-nya saya, yaitu elemen teknik dasar menjahit. Biasa Bapak Ibu, di modul ajar itu, nah seperti, saya ulang sedikit. Untuk modul ajar berdiferensiasi yang saya susun ini adalah modul ajar yang komponen minimum. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Excel bahwa Bapak Ibu bisa membuat RPP dengan minimal 3 komponen tadi, ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran, dan ada asesmen. Kalaupun Bapak Ibu membuat RPP, silakan. Yang penting 3 komponen itu ada. Nah, kalau dengan membuat RPP, pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik, silakan Bapak Ibu. Kalau menurut saya pribadi, kalau saya membuat RPP, ternyata nggak runut gitu, tidak bisa saya laksanakan dengan hanya membuat RPP. Saya buatlah RPP yang plus-plus, yaitu modul ajar dengan komponen yang minimum. Nah, modul ajar komponen minimum itu terdiri dari 4 komponen, seperti yang dijelaskan tadi, minimal, yaitu ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran, ada rencana asesmen, dan media pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, yang saya contohkan ini adalah modul ajar yang komponen minimum. Nanti Bapak Ibu setelah mengikuti webinar ini, mau buat RPP, mau buat modul ajar komponen minimum, maupun membuat modul ajar yang komponen lengkap, silakan. Tetapi nanti di langkah pembelajaran, cantumkan diferensiasi apa yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengelompokkan kemampuan-kemampuan peserta didik itu. Nah, di modul ajar ini, yang pertama, biasa Bapak Ibu ada identitas modul. Nah, di identitas modul itu ada penyusun modul ajar, program keahlian, instansi, tahun ajaran. Nah, ini Bapak Ibu silakan kreasikan sendiri, sesuai dengan keperluan Bapak Ibu. Jangan lupa alokasi dan jumlah pertemuannya juga harus dicantumkan. Karena ini modul ajar kan sama dengan RPP. Rencana pembelajaran. Ini kan rencana sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, cantumkan capaian pembelajaran dari tujuan elemen itu. Misalnya, capaian pembelajaran dari elemen yang dibahas pada modul ajar itu. Karena modul ajar itu adalah terdiri dari 1 tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu dibahas dalam 1 modul. Baik itu pertemuannya hanya sekali, 2 kali, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dalam pembelajaran itu, indikator-indikatornya itu tercapai dalam 1 modul ajar. Terus yang ketiga ada pembelajaran. Nah, pembelajaran ini terdiri dari tujuan pembelajaran yang umum, seperti yang dibilang Bu SK tadi, bahwa tujuan kita menyusun tujuan pembelajaran itu yang secara umum dulu. Jangan tujuan pembelajaran harian. Nah, dari tujuan pembelajaran umum itu, contohnya seperti saya nih, memahami pembuatan busana sederhana. Ini sangat umum banget Bapak Ibu. Dari tujuan pembelajaran yang umum ini, kita tentukan dulu indikator atau kriteria keberhasilan dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, indikator-indikator apa yang menunjang tujuan pembelajaran itu bisa tercapai di akhir pertemuan. Nah, contoh dari modul ajar saya ini ada, dari tujuan pembelajaran ini ada 10 indikator untuk menunjang tujuan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Setelah saya menemukan tujuan pembelajaran, setelah saya menentukan indikator atau kriteria keberhasilannya, hal selanjutnya yang saya lakukan adalah merancang asesmen. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu juga ada beberapa seperti saya,
asesmen itu saya lakukan setelah saya membuat langkah pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, seharusnya rencana asesmen itu kita buat sebelum kita melakukan langkah pembelajaran. Kita biar tahu dulu apa sih asesmen yang akan kita lakukan sebelum kita lakukan langkah pembelajaran. Nah, ini contohnya. Dari saya buatkan sebuah tabel, Bapak Ibu. Indikatornya jumlahnya ada apa, ada berapa. Terus di pertemuan pertama, nah di setiap modul ajar itu akan ada asesmen awal, ada asesmen proses, dan ada asesmen sumatifnya, Bapak Ibu. Nah, jangan sampai salah Bapak Ibu, jangan lagi bilang dalam kegiatan pembelajaran, selama kita kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu bilang asesmen formatif, salah. Karena asesmen formatif itu terdiri dari dua, ada asesmen awal dan ada asesmen proses. Kalau Bapak Ibu memberikan itu di awal, itu namanya asesmen awal untuk menggali kemampuan awal peserta didik, untuk menggali kesiapan peserta didik dalam pembelajaran kita. Tetapi kalau asesmen proses, itu kita lakukan selama kegiatan pembelajaran. Nah, untuk asesmen sumatif, itu kita dilakukan di akhir pertemuan. Misalnya, modul ajar Bapak Ibu itu untuk 6 kali pertemuan, berarti asesmen sumatifnya itu adalah di pertemuan ke-6. Apakah bisa? Dia sudah kompeten loh di bidangnya untuk topik itu. Apakah bisa saya menggunakan hasil dari asesmen proses itu untuk asesmen sumatif? Bisa, sangat bisa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu harus tetap mencantumkan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu tidak hanya tes tulis, tidak hanya berupa tulisan-tulisan seperti itu. Bisa dalam bentuk penugasan, bisa dalam bentuk kinerja, atau dia sudah menghasilkan produk, sudah dia melalui proses, dia ada produk, ada wujudnya, itu yang Bapak Ibu nilai secara look, secara keseluruhan Bapak Ibu itu nilai, itu bisa digunakan untuk asesmen sumatif, untuk penilaian di asesmen sumatif seperti itu. Jadi tidak mesti harus selalu mengadakan asesmen sumatif dalam bentuk tes tulis, objektif, atau gimana. Tidak. Bapak Ibu kalau sudah menghasilkan produk yang dihasilkan itu dinilai, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk asesmen sumatif. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu merencanakan asesmennya, baru kita ke langkahnya. Untuk langkah pembelajaran, karena Bapak Ibu sudah menentukan di awal, pertemuannya ada berapa. Nah, kalau ada 6 pertemuan, berarti Bapak Ibu menjabarkan ke-6 pertemuan itu pada langkah pembelajaran. Dan setiap pertemuan itu membahas indikator yang mana. Seperti itu. Nah, di sini, di contoh saya itu, di pertemuan pertama itu akan membahas 7 indikator. Karena ini notabene adalah semuanya masih menganalisis tentang teori, bagaimana itu busana, dan lain sebagainya. Nah, setelah menentukan indikator apa yang dibahas di pertemuan pertama, lalu ada kegiatan pembuka. Nah, di kegiatan pembuka ini Bapak Ibu, minimal itu ada 3 hal. Ada asesmen awal, ada penyampaian tujuan pembelajaran, dan ada apersepsi. Mau Ibu tambahin ada pertanyaan pemantik, silakan. Mau Ibu tambahin ada mengawali pembelajaran dengan berdoa, silakan. Tetapi intinya di kegiatan pembuka itu ada 3 hal. Ada asesmen awalnya untuk pertemuan pertama ya Bapak Ibu, ada penyampaian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan itu, dan ada apersepsinya. Nah, di kegiatan pembuka ini, karena ini pertemuan pertama, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan peserta didik, untuk mengetahui siswa itu untuk tujuan pembelajaran ini, dengan 10 indikator ini, apakah siswa itu sudah siap? Apakah sudah menguasai? Nah, itu yang saya berikan dengan menggunakan tes lisan, karena rencana awal saya menggunakan tes lisan. Ada 8 pertanyaan, 8 pertanyaan ini terkait ke 10 indikator. Jangan hanya indikator yang dibahas di pertemuan pertama, tetapi ke 10 indikator yang ada di modul ajar itu. Jadi di awal pertemuan kita sudah tahu, oh indikator ini mereka sudah pahamnya segini, oh ini siswanya ini sudah pahamnya segini, seperti itu. Jadi setelah saya melakukan asesmen awal, selanjutnya guru mengobservasi Bapak Ibu, kita mengobservasi, melihat hasil dari tes yang kita lakukan. Nah, melihat dari hasil dari tes yang kita lakukan itu, apakah kemampuan peserta didik itu masuk kelompok yang belum siap,
terhadap tujuan pembelajaran yang akan kita bahas, apakah dia masuk kelompok siap, apakah dia termasuk kelompok yang menguasai. Berarti kalau dia menguasai, ke-8 pertanyaan itu mereka mampu jabarkan, mereka mampu ceritakan secara lisan. Jadi, dengan keadaan seperti itu, saya sudah tahu, oh siswanya ini, dia masuk belum tahu apa-apa nih tentang materi yang akan kita bahas di tujuan ini. Oh, siswanya ini cuma beberapa, dia tahu indikatornya beberapa. Oh, ada siswa yang sudah menguasai kelompok ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu atau saya, ini pengalaman saya, membuatkan kriteria dari 8 pertanyaan yang sudah saya ajukan. Ada 3 kriteria Bapak Ibu. Nah, contohnya, jika peserta didik tidak bisa menjawab pertanyaan, saya kelompokkan menjadi kelompok yang belum siap, karena dia belum tahu sama sekali tentang topik yang dibahas. Terus yang kedua, jika peserta didik mampu menjawab 2 sampai 7 pertanyaan, maka akan dikelompokkan pada kelompok siap. Terus, kriteria yang ketiga, jika peserta didik mampu menjawab semua pertanyaan, saya masukkan ke kelompok menguasai. Berarti mereka, kelompok yang ini, sudah paham, sudah mengetahui bahwa mereka akan kita masukkan di kelompok menguasai. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu, oh kamu ini masuk kelompok ini ya, kamu masuk kelompok ini. Jangan diperlihatkan bahwa kita mengelompokkan peserta didik itu. Yang tahu pengelompokan itu adalah kita yang punya data awalnya. Kalau Ibu secara nyata, Ibu, oh ini kamu, dia akan terutama yang kelompok yang belum siap itu akan lebih down mentalnya. Jadi kita yang tahu datanya. Di tujuan pembelajaran itu, oh siswa ini yang belum siap, oh siswa ini yang sudah siap, oh ini yang sudah menguasai, seperti itu. Setelah kita mengetahui, setelah kita melaksanakan kriteria yang kita lakukan, ini sudah ada pengelompokannya. Untuk kelompok belum siap, saya memberikan perlakuan bahwa dia harus, siswa itu belum mengetahui prasyarat dari pada saat kita mempelajari topik itu. Terus kelompok siap, dia sudah menguasai prasyarat minimalnya dia sudah menguasai. Terus kelompok menguasai, peserta didik itu sudah menguasai topiknya, seperti itu. Nah, kita sudah tahu, di awal kita sudah tahu bahwa di dalam kelas itu, untuk topik itu, untuk tujuan itu, ada 3 kelompok yang harus kita ajarkan. Nah, terus di kegiatan inti, dari asesmen awal yang sudah kita lakukan, kita menentukan diferensiasi Bapak Ibu. Diferensiasi apa yang kita gunakan. Misalnya Bapak Ibu, setelah melihat keadaan peserta didik, setelah melakukan asesmen awal, setelah mengobservasi dari hasil itu, oh ternyata dengan kondisi seperti ini, saya harus menggunakan diferensiasi proses atau strateginya yang saya diferensiasi. Silakan. Oh setelah seperti ini, saya harus bahan ajarnya yang harus saya diferensiasi. Silakan. Bapak Ibu yang tahu setelah Bapak Ibu melaksanakan asesmen awal. Nah, di kegiatan pembelajaran saya ini, yang di pertemuan pertama, saya menggunakan diferensiasi proses atau strateginya yang saya diferensiasikan. Nah, seperti itu. Bagaimana perlakuannya untuk kelompok yang belum siap, kelompok siap, dan kelompok menguasai? Perlakuannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jabarkan di kegiatan inti, perlakuan untuk kelompok belum siap, kelompok siap, dan kelompok menguasai seperti apa. Nah, untuk peserta didik kelompok belum siap, nah, secara materi kita bagikan link, karena mereka semuanya punya gawe, kita bagikan link, mereka baca materi yang kita buat, dan kita dampingi. Kalau seandainya dia ada pertanyaan, kita dampingi. Nah, itu perlakuan untuk kelompok belum siap secara materi ya Bapak Ibu. Terus untuk kelompok yang siap, mereka kita berikan tanggung jawab untuk belajar sendiri. Kita berikan juga materinya berupa link, tetapi dia harus mencari informasi dari literatur, dari buku pegangan, mungkin dia punya buku, atau dari internet. Silakan mencari informasi tambahan di luar dari materi yang sudah kita berikan. Itu. Nah, secara materi, nah untuk kelompok menguasai ini akan masuk sebagai tutor sebaya. Dia akan masuk di kelompok belum siap, kelompok siap, untuk membantu teman-temannya memahami materi itu. Nah, setelah secara materi, baik kelompok belum siap maupun kelompok siap sudah mengetahui, sudah paham tentang materi itu, baru kita akan masuk, baru saya akan masuk ke kelompok. Saya
bentuk mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok itu ada siswa atau peserta didik yang belum siap. Misalnya kelompok 1, di sana juga ada siswa yang kelompok belum siap, ada kelompok siap, dan ada kelompok yang menguasai. Sehingga dalam kelompok itu akan terjadi diskusi. Siswa yang menguasai dia akan membantu kelompok-kelompok yang belum siap maupun yang siap, seperti itu. Jadi kita harus jangan jadi pada saat ibu membentuk kelompok itu harus menyebarkan kelompok-kelompok yang belum menguasai tersebut. Selanjutnya, di kegiatan diskusi, tugas kita sebagai guru apa? Tugas kita sebagai guru adalah mengobservasi, melakukan asesmen proses. Apakah kegiatan diskusi itu berjalan lancar atau tidak? Dengan menggunakan instrumen Bapak Ibu. Nah, rencana awal saya menggunakan checklist observasi. Nah, ini checklist observasi yang saya lakukan. Ada tujuannya apa, indikator yang dibahas di pertemuan pertama itu seperti apa, kegiatan yang dilakukan. Apakah kegiatan yang dilakukan itu sudah kompeten atau belum kompeten. Nah, ini yang saya lakukan untuk mengobservasi kegiatan belajar peserta didik. Selanjutnya, nah, setelah melakukan siswa itu berdiskusi, presentasi, dan lain sebagainya, ternyata ada beberapa siswa yang belum memahami indikator ke-9 gitu. Jadi, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan, guru lakukan itu adalah memberikan bimbingan bagi peserta didik yang belum mencapai indikator. Misalnya, satu indikator dia belum, kita berikan bimbingan. Mungkin ada siswa yang sudah menguasai, kita gunakan dia sebagai tutor sebaya. Dek, tolong bantu dong temannya ini, ajarkan gimana caranya seperti ini. Nah, kita bisa memanfaatkan teman-temannya yang sudah paham tentang indikator itu untuk membantu peserta didik yang belum paham. Nah, itu yang kita lakukan. Jangan sampai ada waktu tertentu untuk mengadakan remedial, Bapak Ibu. Tidak, oh dia belum bisa nih indikator gini. Oh, nanti kita sediakan waktu minggu depan untuk remedial, untuk pengayaan. Tidak. Mohon izin dulu, waktu yang tersisa 4 menit lagi. Oh, siap Bu Diana. Ya, jadi harus tuntas di pertemuan itu. Semua indikator itu harus tuntas. Tidak lagi ada menunggu di pertemuan ini ada remedial. Mau Ibu mengadakan remedial, Bapak Ibu mengadakan remedial, harus di pertemuan itu tuntas sebelum masuk ke materi selanjutnya. Seperti itu. Setelah itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu ada refleksi, baik itu refleksi guru maupun refleksi siswa. Terus ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu ada 2. Tindak lanjut setelah mempelajari semua indikator dan tindak lanjut untuk kegiatan atau pertemuan berikutnya. Mungkin saya agak sedikit percepat ya Bu Diana ya, karena waktunya sudah mau habis. Nah, itu yang di pertemuan pertama. Berarti di pertemuan pertama itu dengan perlakuan-perlakuan seperti itu, siswa itu sudah menjadi kelompok yang siap dan menguasai karena indikatornya di pertemuan itu sudah tercapai Bapak Ibu. Terus di pertemuan kedua, langkahnya hampir sama dengan langkah di pertemuan pertama. Hanya saja mungkin di asesmen awalnya itu tidak lagi saya dalam bentuk ngasih tes lisan dengan ini, karena saya sudah melakukan asesmen awal di pertemuan pertama untuk semua indikator. Jadi, data awal untuk asesmen awal itu adalah saya ambil dari hasil asesmen proses yang sudah saya lakukan di pertemuan pertama. Nah, hasilnya itu ada 2 kelompok, Bapak Ibu. Ada yang kelompok siap dan kelompok menguasai. Nah, untuk kegiatan inti dan kegiatan penutupnya, alurnya itu sama dengan pertemuan pertama. Seperti itu. Saya lanjut ke pertemuan akhir aja ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, biar saya bisa menampilkan foto kegiatan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ini pertemuan ke-6. Karena modul ajar saya ini saya gunakan untuk 6 kali pertemuan. Nah, di pertemuan ke-6 karena modul ajar ini atau tujuan pembelajaran ini endingnya adalah menghasilkan produk. Sebuah busana sederhana. Nah, di pertemuan ke-6 ini, bedanya di kegiatan inti itu saya menggunakan diferensiasi produk, Bapak Ibu. Kenapa? Karena
Secara materi, peserta didik itu dalam satu kelas itu sama, sudah mengetahui materi yang akan dipelajari di topik itu. Secara materi itu sudah tidak ada yang kelompok siap, belum siap, tidak ada. Semuanya secara materi sama. Tetapi secara produk saya bedakan. Kenapa? Karena kelompok yang tadi ada belum siap-siap dan kelompok menguasai itu secara kecepatan, secara kemampuan menerima petunjuk itu masih ada perbedaan, sehingga produknya yang saya diferensiasi, tetapi ending atau tujuan akhirnya itu sama. Misalnya saya menghasilkan busana sederhana. Tujuan akhir dari pembelajaran saya, elemen itu adalah siswa bisa menggunakan mesin high speed. Siswa bisa menghasilkan bisa menggunakan mesin high speed, bisa menggunakan mesin obras, bisa menggunakan mesin lubang kancing, bisa menyulam, semuanya bisa. Tetapi hasil produknya yang berbeda, sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti itu contoh modul ajar saya. Saya stop screen, saya mau memperlihatkan foto-foto kegiatan saya selama penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, praktek baik saya setelah penerapan modul ajar berdiferensiasi, mungkin sekilas hanya foto-foto saya selama melakukan pembelajaran kemarin di semester kemarin itu. Saya melaksanakan asesmen awal dengan tes lisan. Seperti ini. Saya memberikan tes lisan kepada peserta didik. Seperti itu. Terus yang kedua, proses membimbing siswa kelompok siap dan menguasai. Walaupun dia sudah masuk kelompok siap dan menguasai, karena ini menghasilkan produk, ada beberapa teknik yang harus kita ajarkan, tidak sekedar hanya, kalau menghasilkan produk, proyek, atau jasa, guru itu tidak hanya sekedar lihat di YouTube. Tidak mungkin, siswa itu tidak akan paham kalau melihat teknik itu hanya sekedar dari YouTube, atau melihat dari literatur yang lain. Tetapi kita harus tetap memberikan bimbingan teknik. Oh, tekniknya yang benar seperti ini. Nah, tetap melakukan bimbingan, baik itu kelompok siap dan kelompok menguasai, walaupun produknya berbeda, Bapak Ibu. Gitu. Terus selanjutnya ada kelompok yang menguasai menjadi tutor. Nah, selain dia menghasilkan produk yang berbeda, tetapi dia juga sambil jalan, sambil berkegiatan di dalam kelas, saya suruh dia untuk ajarkan teknik yang benar ke teman-teman yang belum paham. Dia tetap menjadi tutor sebaya, Bapak Ibu. Dia akan mengajarkan teman, oh begini caranya menjahit yang benar, seperti itu. Terus ada, nah, hasilnya di sana ada kelompok siap pertama, yang dulunya mereka belum siap menjadi kelompok siap pertama, hasilnya dia bisa membuat tutup komputer. Di sana, pada saat dia membuat tutup komputer itu, dia sudah bisa menyulam dengan tangan, dia sudah bisa menggunakan mesin high speed, dia sudah bisa menggunakan mesin lubang kancing, dan lain sebagainya. Sama, materinya sama, cuma produknya yang berbeda. Terus yang kedua ada kelompok siap. Nah, dia kelompok siap, tingkat kecepatannya sudah berbeda dengan ini, dia menghasilkan sebuah tas. Tetapi ada juga teknik sulamnya, menggunakan mesin, dan lain sebagainya. Semuanya sama. Terus ada kelompok menguasai. Dia akan membuat yang setingkat lebih tingkat kesulitannya lebih dibanding dengan kelompok yang siap. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Diana. Saya kembalikan waktunya ke Bu Diana. Baik, terima kasih sekali Bu Nusari. Materinya luar biasa meskipun kita berkejar-kejaran dengan waktu karena kesibukan dari Bapak Ibu narasumber juga yang ada di sini. Satu hal yang perlu kita catat adalah bagaimana pada saat kita melakukan menyusun rencana terlebih dahulu, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, itu poin utamanya adalah bagaimana kita mampu menyediakan atau memfasilitasi siswa supaya kegiatan pembelajaran itu benar-benar sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, sehingga tadi Bu Nuh